Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita selanjutnya kelas 8, pembahasan terakhir mengenai volume, yaitu volume dari prisma dan limas. Ya, volume dari prisma dan limas. Oke, untuk bahas volume prisma dan limas, kita ingatkan kembali kalau volume kubus dan balok kemarin kita peroleh yaitu hasilnya sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Kita gambarkan dulu di sini sketch sama-sama segi 4 alasnya ya, misalkan segi 4-nya saya buat trapesium ya, karena nanti ini kaitannya dengan prisma kan ya. Ya, prisma segi 4 dan sebelah sini limas segi 4. Prisma segi 4 dan limas segi 4. Ya, prisma segi 4 dan limas segi 4. Nah, di video sebelumnya ada salah ucapan ya. Jadi Ustadz sempat menyampaikan beberapa kali limas itu dengan sebutan prisma gitu kan ya. Limas dengan sebutan prisma ya, mohon maaf ya. Tapi di bagian bawah saya sudah diralat ya, sehingga limas ya, bahasanya mengenai limas bukan prisma ya. Maaf kalau Ustadz salah ucap di pembahasan limas tapi mengucapkan prisma. Oke, prisma, sifat dan limas sifat. Nah, konsep untuk luas alas kali tinggi ini di kubus dan balok ini berlaku untuk di prisma. Jadi volume prisma ini nanti prisma segi 4 tetap kita menggunakan konsep luas alas dikalikan tinggi, karena nggak ada yang beda ya dengan alas dan tutupnya. Sehingga beda halnya dengan limas segi 4. Kalau limas segi 4 nanti ya, konsep untuk limas apapun itu ya, segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, konsep volumenya adalah sepertiga kali luas alas kalikan tinggi. Ya, kenapa demikian? Sekilas sudah dijelaskan di modul gitu kan ya. Mengapa kok dibuat sepertiga? Kalau kita bayangkan yang ada di sini saja ya, yang di gambaran penjelasan ini, misalkan sama-sama luasnya sama ya, luas alasnya sama antara prisma segi 4 yang sebelah sini dan sebelah sini, luas alasnya sama. Maka dengan tinggi yang sama, maka kita peroleh volumenya pasti lebih kecil yang limas karena dia mengerucut di satu titik. Dan prisma pasti isinya lebih besar, volumenya lebih besar, sehingga di sini full luas alas kali tinggi, dan sebelah sini sepertiganya ya, sepertiga tentu lebih kecil daripada full satu-satuan kayak gini. Ya, penjelasan singkatnya seperti itu. Nah, kita lanjut, karena ini dulu sekarang secara umum ya, kita tahu sendiri karena alasnya dia berupa trapesium ya, yang kita pilih di sini berupa trapesium, maka luas alasnya adalah sama, yaitu luas trapesium ya, setengah kali sisi atas tambah bawah dibagi 2, ini kan ya, maaf, setengah kalikan sisi atas tambah bawah dikalikan tinggi, gini kan ya, atau atas tambah bawah kali tinggi bagi 2, adanya kan seperti itu ya. Ini tinggi trapesium ya, dikalikan dengan tinggi dari prismanya ya, tinggi prisma yang sebelah sini ya, ini tinggi prisma tinggi trapesium yang sebelah sini. Sama dengan limas, hanya saja ada embel-embel sepertiganya. Sepertiga kalikan setengah atas tambah bawah kalikan tinggi dari prisma itu sendiri. Rumusnya tidak bisa saya tuliskan satu-satu karena kita ketahui sendiri prisma dan limas macamnya ada banyak ya, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan terusnya. Sedangkan kubus kalau balok kemarin terbatas di persegi dan persegi panjang, sehingga kita bisa tuliskan rumus-rumusnya. Nah, untuk lebih jelasnya diberikan contoh ya. Bisa dicek di latihan C di bagian soal nomor 6 ya. Ya, diketahui suatu prisma alasnya dia berbentuk segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5. Tinggi prisma diketahui 15 cm, tentukan volume prisma. Ya, misalkan ada sebuah segitiga ya, acak segitiga gini ya, sisinya 3, 4, 5. Nah, kalau kita ketahui sendiri volumenya nanti diperoleh adalah luas alas
kalikan tinggi kan ya. Luas alas kali tinggi. Alasnya dia berupa segitiga. Untuk segitiga, maka rumusnya adalah setengah kalikan alas kalikan tinggi. Kalikan tinggi dari prisma ini ya. Ini tinggi prismanya. Nah, masalahnya yang mana yang alas dan yang mana yang tinggi tidak ada keterangan di soal ini. Hanya saja diketahui panjang sisi 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Nah, di konsep sebelumnya ya, di materi Pythagoras, bilangan 3, 4, dan 5 ini masuk ke dalam konsep triple Pythagoras kan ya, triple Pythagoras. Jadi nyambung ya, dibahas ya. Jadi masih sisa di bawah sampai pembahasan bangun ruang sisi datar. Nah, kita ketahui sendiri, sehingga 5 ini sisi yang paling besar, maka statusnya dia sebagai sisi miringnya 5. Sisi sikunya 3 dan 4. Sehingga dari sini dapat diketahui alasnya sama dengan 3, ya karena satuannya senti ya, 3 cm dari segitiga ini. Kemudian tingginya, tinggi segitiga yaitu 4. Kalau alasnya 3, yang tegak lurus dengan 3 adalah 4. Tingginya 4. Sehingga kita peroleh di sini setengah kalikan 3 kalikan 4. Ya, diketahui tinggi prisma itu sendiri 15 cm. Kalau ini saya komplit gambarkan kurang lebih seperti ini. Prisma ya, prisma antara alas dan nutup sama. Kita cari volumenya ya. Nah, tinggi prisma yang menempel sebelah sini ya. Beda dengan tinggi segitiga ya. Ini tinggi prismanya, bangun full prisma yaitu 15 cm. Maka dapat diperoleh di sini tinggi prisma kalikan 15. Lanjut perhitungannya, setengah kalikan 4 ya, 2. Sehingga kita peroleh 3 kalikan 2, 6 kalikan 15 ya, diperoleh sama dengan 6 kali 15 yaitu 90. Saya dicek, saya di revisi ya kalau ada yang salah. 90 karena satuannya cm dan tingginya pun juga diketahui cm ya. Cm sama-sama cm sehingga dapat langsung dituliskan di sini volumenya adalah 90 cm kubik atau pangkat 3. Ya, pembahasan untuk soal nomor 6. Yang ini bisa dipertajam materi mengenai volume prisma dan limas. Yang saya bahas ini contoh prisma ya, contoh prisma. Contoh soal limas nanti banyak di referensi-referensi di web, referensi-referensi di buku paket atau di modul, bisa dicek nanti. Ya, semoga bermanfaat yang disampaikan mengenai volume prisma dan limas. Insya Allah ini pembahasan yang terakhir di materi bangun ruang sisi datar ya. Terus selanjutnya nanti mungkin bisa dipertajam materinya, konsep pemahamannya, dan bisa lanjut ke ujian ya. Oke, saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.